Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang santun dalam berdebat. Adapun kompetensi dasarnya menghubungkan masalah untuk menemukan esensi debat. Sementara indikator yang ingin dicapai, pertama pengertian debat. Kedua, jenis-jenis debat. Ketiga, esensi debat. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu debat? Ketika kita bertanya apa itu debat, kita harus tahu apa itu debat. Artinya, debat pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Setelah kita mengerti tentang pengertian debat, kita akan berbicara tentang jenis-jenis debat. Di sini akan dikemukakan 3 pendapat para ahli tentang debat. Yang pertama, kita lihat debat menurut Tarigan. Tarigan membagi jenis debat atas 3. Pertama, debat parlemen atau majelis. Kedua, debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran terdahulu. Ketiga, debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Baiklah, kita coba akan bahas satu persatu. Apa itu debat parlemen? Debat parlemen, debat seperti yang pernah kita saksikan ketika anggota dewan kita yang terhormat melakukan sidang di sebuah parlemen. Pada sidang ini, akan ada fraksi-fraksi yang akan menyampaikan pendapatnya, baik untuk mendukung atau menolak sebuah undang-undang. Namun, pada prosesnya, ketika debat itu berlangsung, setiap fraksi tidak bebas menyampaikan pendapatnya. Dia harus menyampaikan pendapat lewat ketua pimpinan sidang. Pimpinan sidang akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin berbicara dengan batas waktu tertentu. Ini debat parlemen. Jadi kalau ingin paham debat parlemen, silahkan saksikan ketika Dewan Perwakilan Rakyat kita yang terhormat melaksanakan sidang. Di sana akan kita lihat adanya perdebatan-perdebatan yang sengit. Ingat, debat-debat yang beraturan. Kedua, kita bicara masalah debat pemeriksaan ulangan untuk mengetahui kebenaran terdahulu. Debat ini akan bisa kita lihat di saat kita mengikuti sidang di sebuah pengadilan, di mana di sana ada hakim, ada jaksa penuntut, ada tim pembela atau kuasa hukum. Pada debat ini, setiap pihak berusaha untuk mengumpulkan, mengecek kembali, mengulang kembali kebenaran data yang terdahulu untuk disampaikan di persidangan. Baru pada akhirnya nanti ketika tim jaksa menyampaikan pandangannya, kemudian tim pembela menyampaikan pandangannya, barulah Dewan Hakim menyampaikan sebuah kesimpulan. Ini debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran terdahulu. Ketiga, debat formal. Disebut juga dengan debat konvensional atau debat pendidikan. Ini debat yang biasanya kita lihat di sekolah-sekolah atau di perguruan tinggi. Yang mana pada debat ini, setiap kelompok diberikan kebebasan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik itu sifatnya untuk menolak atau menerima gagasan yang disampaikan. Mestinya disampaikan pada waktu yang bersamaan. Ini debat formal. Tujuannya awal dari bentuk debat yang kita pahami. Ini menurut Henry Guntur Tarigan. Selanjutnya kita akan bicara masalah jenis debat menurut Henricus. Henricus hanya membagi atas 2 kelompok. Pertama, debat
model Inggris. Yang kedua, debat model Amerika. Debat model Inggris itu mempunyai dua ciri. Pertama, pada debat model Inggris, setiap kelompok membahas dari judul. Setiap kelompok bersama-sama membahas judul. Lantas, setelah pembahasan judul, masing-masing kelompok mulai menyusun apa yang akan dimunculkan dari permasalahan tersebut. Dan berikutnya, setiap kelompok juga menyampaikan urutan penyampaian permasalahan. Dan hal ini akan dinilai oleh moderator. Kelompok mana yang paling baik dalam proses kerjanya. Sementara debat model Amerika, Anda bisa lihat ketika terjadinya kampanye pemilihan presiden Amerika. Di sana permasalahan betul-betul dikuasai oleh orang-orang yang ahli di bidangnya dan menyampaikannya dengan logika secara sistematis. Ini debat Amerika.